Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sekedar ya mendengarkan sekedar testimoni dan sharing ya. Saya sebagai praktisi kesehatan. Oke, untuk yang sudah kenal di sini juga ada beberapa yang sudah saya kenal ya. Saya ucapkan selamat datang di keluarga Supahabu. Kemudian juga untuk yang baru pertama kenal, perkenalkan nama saya Dr. Dedi ya. Saya adalah disebutkan di situ adalah praktisi kesehatan holistik ya. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih bedanya gitu ya. Banyak yang soalnya banyak nanya juga gitu kan. Dokternya spesialisasi apa ya. Jadi memang dunia kedokteran sangat luas sekali ya. Tapi intinya semua pun sama ya, mempunyai tujuan untuk membuat seseorang membantu sesama kita untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik ya. Tujuannya sama, mungkin cara pendekatan yang berbeda. Yang dimaksud dengan holistik yaitu menyeluruh ya, karena kita pun bukan dianggap sebagai suatu makhluk hidup adalah mempunyai selain fisik ya, dia juga mempunyai keadaan psikososial yang harus kita perhatikan, terutama keadaan mental ataupun pemikiran ya, perasaan, nah seperti itu. Oke. Jadi singkat cerita seperti ini ya, sesuai dengan tema pada malam hari ini, saya ingin berbagi kenapa saya memilih untuk menjalankan di Supahabu ini. Oke. Jadi singkat cerita ketika saya mendengar bahwa PT Nuklius ini memang sebelumnya saya sudah pernah dengar ya, di mana dia memasarkan produk-produk kesehatan yang bahan dasarnya dari semacam herbal ya. Waktu itu ada Ono Iwa ya, itu dari ikan gabus, itu bagus sekali ya. Biasanya dipakai di rumah sakit ataupun di klinik-klinik yang memang melakukan semacam tindakan operasi ataupun operasi kecil. Nah seperti itu untuk membantu proses penyembuhan luka. Dan ketika saya melihat Nukleus Pharma sekarang kok ini ya, ada info membuka ini loh, Supahabu ya. Jadi satu perusahaan ini hebat sekali gitu kan. Nah timbullah penasaran ya. Waktu itu saya langsung hubungi Pak Eko, kebetulan Pak Eko juga kawan saya lama ya. Dan saya harus ketemu beliau karena yang pertama saya harus coba pastikan betul nggak ini produk seperti apa. Karena Nukleus Pharma sendiri sudah saya tahu ya, perusahaannya sudah lama, tapi Supahabu ini baru saya dengar. Yang saya penasaran, walaupun intinya ada bisnisnya, ya network marketing, tapi setidaknya saya harus percaya dulu dengan produknya, seperti apa sih ya. Nah, saya lihat kandungannya ternyata bahan dasarnya poliherbal ya, dan bahkan dikatakan mendapatkan rekor muri ya untuk uji klinis yang sudah melakukan uji klinis terhadap pasien COVID, ini hebat sekali gitu kan. Nah, langsung saya jumpain Pak Eko, kemudian juga Pak Eko kita sharing ya tentang perusahaan, tentang produk ya. Di situ saya juga tidak melihat, saya kesampingkan dulu tentang marketing plan bagi saya. Terus terang saya sudah lama ya, mungkin orang mengenal di sini saya sebagai dokter, tapi sebagai dalam tanda kutip ya, banyak orang yang tadi bisa positif atau negatif pemain MLM, sebetulnya bukan ya. Ya, jadi saya menggunakan produk-produk terutama nutraceutical ataupun MLM, tentunya tujuannya untuk membantu karena sesuai dengan bidang saya, ya saya memadukan antara konsep dunia kedokteran barat dengan timur, disebutnya terapi komplementer ya, untuk kasus-kasus yang tertentu yang tidak bisa ditangani dengan secara obat kimia. Nah seperti itu. Nah setelah saya mendapat penjelasan tentang kandungan produk dan tentang perusahaan Nukleus Pharma ini, hari itu juga ya, kebetulan saya dari Solo itu langsung ke Jakarta, saya ambil produk dan saya nyetir tuh ya, hampir berapa jam tuh Solo ke Jakarta ya. Nah, saya gantian dengan teman, otomatis memang usia saya sekarang udah 50 ya, sudah mulai terasa nih ya, kalau lutut kadang-kadang suka bunyi-bunyi, dan saya juga adalah salah satu ya yang banyak ditanyakan ya. Saya mengikuti Zoom ya, acara Zoom ini tentang saraf kejepit. Nah saya sendiri adalah sebetulnya penderita saraf kejepit ya, itu karena saya pernah mengalami jatuh ya waktu di kamar mandi lah di hotel, dan itu mengalami trauma pada tulang lumbal ya. Saya pernah di ronsen dan timbul semacam disebutnya ada spondilosis. Nah itu yang menekan saraf ke kaki, itu sakit sekali ya. Itu kejadian hampir 5 tahun yang lalu ya. Dan saya pun adalah saya sampai saat ini ya
puji Tuhan saya tidak pernah merasakan namanya infus ataupun dirawat di rumah sakit ya. Saya tetap percaya saya bisa menjaga dengan secara nutrisi ataupun herbal apapun ya, dengan kondisi yang saat ini terutama untuk COVID ini ya. Saya tidak pernah berhenti praktek, tapi karena saya menganut tidak ada pantang-pantang ya, tidak usah takut-takut. Dalam artian setiap orang boleh punya teori ya, setiap dokter ya punya pandangan yang berbeda boleh. Tapi ujung-ujungnya kalau kita berbicara secara holistik, manusia secara utuh ya, ujung-ujungnya apa sih? Ya, herbal ini adalah penunjang. Sebetulnya yang paling penting adalah dalam jiwa kita karena ujung-ujungnya adalah hati yang gembira, betul ya. Untuk teman-teman mungkin di sini yang masih mendengarkan, hati bicara hati tentang perasaan, bagaimana kita bahagia saat ini gitu kan. Demikian juga kita saat ini saya juga senang ya kita bisa bergabung di keluarga besar Subahabu. Ini yang saya rasakan ya. Ini yang saya rasakan tidak ada di bisnis lain sebelumnya ya. Mungkin selama ini orang mengenal oh dokter Didi sering main, enggak ya. Sebetulnya saya kalau menjalankan sebuah bisnis itu karena adalah suatu sistem ya, di mana saya bukan pindah-pindah ya. Sebetulnya saya tidak mau pindah-pindah dan sudah bosan ya. Sudah hampir 2 tahun ini saya tidak menjalankan namanya MLM produk ya. Tapi seringkali apa yang kita harapkan ya, apa yang kita ini tidak terwujud ya. Contohnya dengan masalah legalitas perusahaan, legalitas produk ya, dan macam-macam lah ya, perusahaannya tutup ya. Nah itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi selama hampir 2 tahun saya tidak menjalankan namanya MLM produk, tapi tetap ya saya menjalankan dengan pengobatan herbal baik secara konvensional ataupun saya tidak main sistem ya. Tapi ketika melihat Supahabu kok ini lain gitu kan, saya melihat ada sesuatu yang berbeda ya. Saya harus kembali ini luar biasa, segala sesuatu yang belum pernah saya temukan sebelumnya di perusahaan-perusahaan lain yang memasukkan produk-produk yang sangat bermanfaat ya. Ya saya harus berdiri ya. Jadi sekarang ini saya nyatakan bahwa saya di keluarga Supahabu ya secara serius akan menjalankan ya sesuai sistem yang sudah diplanningkan oleh perusahaan dengan produk ya. Tentunya Anda tadi semua, kita semua, Bapak Ibu semua sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Eko ya. Perusahaannya produksi sendiri ya, kemudian pabriknya punya sendiri, bahkan ownernya sendiri ikut menangani network marketingnya ini sendiri, yaitu Pak Edward ya. Ini sangat jarang sekali. Kemudian produknya juga sudah diakui legalitasnya baik secara internasional maupun nasional ya, banyak dipublikasikan. Jadi secara tanggung jawab medis saya pun tidak malu ya untuk menawarkan, bukan sekedar menjanjikan ya. Dan saya pun sepaham dengan Pak Eko ya di sini bahwa kita tuh tujuannya adalah memberikan manfaat ya, bukan sekedar memanfaatkan ya. Biasanya kalau orang MLM bicara MLM tentunya banyak konotasi negatifnya ya. Tapi akhirnya saya kembali dan melihat sesuatu hal yang luar biasa dalam bisnis Supahabu ini dengan produk ya yang tadi saya sudah coba, akhirnya saya coba Supahabu Beta ya. Nah, ini mungkin masuk ke testimoni yang saya rasakan. Lutut ya yang tadinya ketika naik tangga sudah mulai terasa ngilu, kemudian juga bunyi ya, ada bunyi ya. Itu ketika itu saya minum 2 ya. Nanti saya akan jelaskan tentang konsep ya. Mungkin sebentar saja, nggak sampai yang kita nggak sampai 10 menit lah ya, Pak Ratno izin ya. Oke. Nah, ketika sudah sampai Jakarta langsung saya minum 2, itu kok enteng ya, kok nggak bunyi gitu kan. Nah, kemudian juga saya punya masalah trigliserid kan. Trigliserid itu suatu keadaan lemak dalam darah kita berlebih ya. Itu dari sumbernya dari karbohidrat, terutama saya tuh nggak cocok makan roti, gorengan gitu kan. Itu yang saya suka. Saya masih suka makan nasi ya. Saya orangnya nggak pantang ya. Nah, itu sebenarnya nggak cocok kalau terlalu banyak makan roti, gorengan, nah seperti itu. Itu justru yang bikin enak tuh itu kan. Nah, trigliserid saya sampai 300 miligram ya di dalam darah saya, itu normalnya di bawah 150. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua yang kemarin saya dengar pertanyaannya banyak tentang saraf kejepit ya. Tentunya kita tadi harus konsultasi ya. Pemeriksaan darah harus ya, pemeriksaan ronsen ataupun fisik juga harus ya. Nah,
Kemudian ketika saya besoknya saya mencoba yang alfa pagi, yang beta tetap saya minum sore, yang malam saya minum MX. Saya berani ya, karena saya merasa memang tubuh saya sudah terbiasa dengan bukan dengan obat ya, tapi saya coba Supahabu beta ini ke dalam tubuh saya dulu ya untuk saya rasakan. Nah, singkat cerita 5 hari ya biasanya triglyceride saya nggak pernah di bawah 250 ya. Dan untuk menurunkannya cepatnya ya, untuk cepatnya kita minum obat ya. Itu obatnya juga nggak murah loh. Obat originalnya saja hampir 20.000 lebih satunya, tapi yang generik sekitar 5.000 6.000 itu sehari satu, itu cepat turun tapi tidak menyembuhkan. Itu hanya menurunkan sesaat, senang sesaat, tetapi tetap ya kalau kita nggak pantang dia akan naik lagi dan obatnya harus rutin. Nah, ketika itu saya hentikan obat, saya tidak, memang obatnya saya malas minum obat ya. Saya tahu obat-obatan, tapi saya tahu itu tidak menyembuhkan. Saya minum alfa selama 5 hari dan betanya sore ya, satu saja karena keluhannya sudah berkurang. Nah, hari kelima saya cek ya, saya di klinik ada lab sederhana, saya cek di saya itu mencapai angka di bawah 200 sampai 172. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi untuk Anda yang menderita saraf kejepit, tolong ya, Anda juga harus cek ya kadar darah Anda, kolesterol, trigliserid, dan lain sebagainya, gula juga. Jangan-jangan memang itu yang menyebabkan aliran darah kita jadi kurang lancar. Nah, itu akan mengganggu ke dalam sistem peredaran darah kita, pastinya mengganggu ke saraf dan tulang otot. Nah, itu pasti terganggu secara sistem ya. Oke, itu mungkin testimoni dari saya tentang produk Supahabu. Nah, yang ingin saya bagikan pada malam hari ini, ya kebetulan saya adalah praktisi akupuntur ya. Saya tergabung dalam HIDAMI, yaitu Ikatan Himpunan Dokter Akupuntur Medik Indonesia, dan juga PDHMI, Perhimpunan Dokter Akupuntur Herbal Medik Indonesia. Nah, di situ saya mempunyai kompetensi karena saya pun ikut ujian lah ya. Saya juga praktisi daripada akupuntur. Tapi hanya teori yang saya gunakan karena tentang pengobatan secara natural atau herbal itu prinsipnya adalah menyeimbangkan ya. Untuk Bapak Ibu mungkin di sini juga saya sharing ya, bukan tinjauannya ini agak berbeda dengan dunia kedokteran barat ya. Di mana teori yang dipakai kalau dalam pengobatan akupuntur, TCM ataupun herbal adalah teori yin yang ya. Itu yin yang itu adalah teori keseimbangan. Di mana kalau orang sehat dalam keadaan tubuhnya itu tidak lebih dan tidak kurang. Itu secara simpel ya. Ya. Jadi orang sehat itu bagaimana dia tidak berlebih dan tidak kurang. Contohnya penyakit yang berlebih sudah pasti ya, kegemukan misalnya kan, penumpukan kolesterol, darah tinggi, ya, gula darah, diabetes. Itu penyakit karena kelebihan, ya kan? Nah, sedangkan penyakit kekurangan ya seperti tadi pertanyaannya kan, misalnya ada orang kurang darah, tekanan darah rendah, orangnya lesu, pucat, ya, lemah, ya, fungsi hatinya terganggu, ya. Nah, itu dalam keadaan suatu keadaan yang kekurangan. Nah, tujuan dari pengobatan herbal adalah mencari keseimbangan antara yin yang ya. Jadi kalau yin yang tuh ibaratnya dalam alam ini kan tinjauannya secara alami ya. Tidak kurang, tidak lebih. Kemudian tidak panas, tidak dingin ya. Tapi kita butuh panas dan juga butuh dingin ya. Nah, ada atas, ada bawah. Nah, seperti itu. Jadi orang sehat dikatakan itu dalam keadaan tidak kurang, tidak lebih ya, unsur dalam energi dalam tubuhnya itu seimbang sehingga tidak terjadi penyumbatan. Nah, prinsipnya dalam pengobatan akupuntur atau herbal ini pun ada unsur yin dan yang ya. Dalam herbal pun sama ya. Nah, ketika suatu penyakit yang berlebih ya, tentunya berlebih harus dikurangi. Nah, seperti itu. Kemudian juga kalau penyakit kekurangan itu harus ditambah. Nah, apa sih hubungannya dengan pengobatan yang selama ini mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu semua yang tentang dikaitkannya pengertian herbal dikaitkan dengan obat. Ini sangat jauh berbeda ya. Karena obat kimia yang diresepkan dokter itu berasal dari struktur kimia ya. Sedangkan obat herbal dikatakan obat ya, itu dari bahan-bahan alami ya. Alami bisa dari hewan, tumbuhan, atau minyak, seperti itu. Yang sifatnya alami dari alam. Jadi otomatis ketika masukkan dalam tubuh, ya, ada 3 hal penting ya yang akan tujuannya pengobatan herbal, tujuannya utamanya adalah meregenerasi sel. Nah, yang berbeda dengan obat kimia bukan meregenerasi, tapi memberikan suatu efek toksik lama-lama ya. Akan terjadi peningkatan dosis obat, penumpukan, dan kerusakan organ. Nah, itu yang bedanya.
Kemudian juga untuk bicara dosis, makanya di sini saya tidak takut ketika minum beta saya langsung 2. Karena kalau minum paracetamol 1 atau 2 itu beda, ya. Minum obat darah tinggi 5 mili dengan 10 mili beda, ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini herbal adalah fungsinya pertama adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan. Tentunya ada sesuatu penyumbatan seperti aliran sungai kalau menyumbat banyak sampahnya itu kan perlu dibersihkan. Yang kedua adalah perlunya untuk dilancarkan, ya, dilancarkan ataupun diatur lagi, ya. Yang ketiga ada fungsi untuk dikuatkan. Nah, itu semua harus ada prosesnya, ya. Nah, ini kembali bicara kita proses, ya. Jadi secara bedanya tadi obat kimia dengan herbal. Kalau obat kimia kan itu orang minum langsung, ya, misalnya sakit kepala hilang, sakit kepala nih, bukan kepalanya hilang, sakit kepala, ya, minum misalnya apa yang banyak kan pilihan ya obat sakit kepala, ya. Nah, masing-masing individu juga punya, wah saya cocoknya ini, cocoknya ini. Nah, itu beda-beda, ya. Demikian juga ya obat darah tinggi juga beda-beda, ya. Jadi per individu memang berbeda, tidak satu obat harus sama, ya, dosisnya ataupun jenisnya, termasuk obat lambung juga beda-beda. Nah, di sini adalah bagaimana analisa dokter ketika bermasalah dengan lambung, misalnya ini lambungnya masih stadium dini atau menengah atau sudah lanjut atau kronis. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu efek daripada ketika kita minum obat kimia. Jadi kita hati-hati dengan dosis karena itu bisa meracuni tubuh kita, ya, dan overdosis. Nah, seperti itu. Ya, beda efeknya, ya. Kalau herbal kita tidak dosisnya dalam seperti kita makan, ya, karena herbal kan bahan dasarnya alami, ya. Seperti di sini kita makan ikan gabus kan boleh, termasuk cabai pun herbal, ya, bawang herbal, bawang putih juga, ya. Nah, jahe seperti itu kan semua bahan alami, ya. Jadi kita nggak usah takut, cuma memang harus dalam batas yang wajar, ya. Bahkan air pun ketika kita minum berlebih itu akan menjadi suatu keadaan yang bahaya, ya. Nggak mungkin kita minum 5 liter sehari kan, ya. Dalam keadaan biasa saja kita minum antara 2 sampai 2,5 sampai 3 liter, ya, seperti itu. Jadi yang herbal pun jangan dikaitkan dengan dosisnya berapa. Nah, seperti itu, ya. Karena tadi kembali ke tujuannya semuanya ada proses, ya. Ketika proses ini berlangsung ada 3 juga hasilnya, ya. Jadi Bapak Ibu semua mungkin berharap, ya, di Supahabu ini seperti obat dewa gitu loh. Diminum orang langsung langsung merasa enak. Jadi yang saya amati ya dalam proses ini ya tergantung tadi kondisi orang, ya, kondisi penyakitnya, stadiumnya, usianya juga, genetiknya juga. Jadi banyak faktor, ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ketika orang misalnya ada yang minum Supahabu Alfa langsung pertama satu pun terkesan, oh, enak tidur katanya, langsung besoknya testimoni. Ya, kebetulan itu adalah suatu hal yang memang kondisi tubuhnya nggak terlalu penyakitnya, ya, maksudnya dalam keadaan penyakit kedepannya tidak terlalu berat, tapi ketika dia minum satu cocok. Ada yang minum sampai 3 kali, kok saya nggak ngerasain apa-apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih membuat kita menjadi hati-hati, ya. Karena ada proses detox, ya. Dalam herbal itu ada detox, kemudian juga mengandung pasti antioksidan, ya, dengan tujuan tadi regenerasi sel, itu tujuannya. Tapi ada prosesnya yang harus teman-teman pahami, ya. Ada orang yang langsung merasakan enak, ya. Ada juga yang tidak merasakan apa-apa, ada juga yang justru reaksi positif, disebutnya mungkin krisis healing, ya. Kalau teman-teman pernah dengar pengobatan herbal, itu ketika minum, misalnya ada yang minum MX, ya. Saya testimoni banyak tentang MX dan semua hampir 70%, 80% lah, 70-80% dari 8 orang yang saya kasih sampel itu mereka testimoninya luar biasa, ya. Dan ada 1 atau 2 orang yang ketika minum diproses, ya, itu kok sakit kepala, pening katanya. Nah, itu jangan dianggap itu bukan nggak cocok ataupun terlalu apa, ya. Ya mungkin tubuhnya sedang mencari keseimbangan tadi, atau jangan-jangan di kemudian hari kalau dibiarkan, kalau tidak mau mengikuti proses, ada sesuatu yang kita tidak duga, ya. Seperti penyakit kanker, ya. Siapa sih yang berharap, ya, suatu waktu didiagnosa kanker, padahal dalam tubuh seseorang itu ada potensi sel menjadi kanker. Pencetusnya macam-macam. Selain dari faktor nutrisi, dari polusi, dari udara, dari air, ya. Dan dari genetik juga pasti ada, dan banyak faktor yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, dari pikiran juga, ya. Nah, seperti itu.
itu bisa memicu sel kanker ya. Dan ketika misalnya dia tidak menyadari bahwa tubuhnya di kemudian hari ada bisa terjadi kanker dan sudah terlambat didiagnosa, tidak ada obatnya ya. Tapi ketika dia minum herbal, nah ini keunikan herbal ini ya. Jadi dia bisa langsung tadi ketika prosesnya ini kan setiap orang berbeda ya. Ada yang ketika dibersihkan, ada yang merasakan krisis healing ya, seperti diare atau mungkin mencret ya. Itu ada masalah di pencernaan atau lambung ya. Ketika sakit kepala atau pusing ya, mungkin saja dia kekurangan darah ataupun tekanan darah tinggi ya bisa saja, ataupun bahkan badannya meriang ya. Itu ada sesuatu toksin yang mungkin selama ini dia tidak sadarin, bahkan ada yang mual muntah. Nah itu waspada juga ya. Jadi semua tuh tidak bisa ya, penyakit tidak bisa diinikan, tapi dengan herbal ini kita bisa sekalian deteksi ya ketika kita minum apa sih reaksi kita ya. Ya syukur-syukur semua merasa enak ya, tapi saya jamin produk apapun, sebagus apapun, tidak ada yang 100% cocok termasuk obat ya. Apalagi ini bicara herbal, kita tidak bicara dosis, mau minum alfa, beta silahkan, mau minum tiga-tiganya mangga ya, tapi sesuaikanlah dengan kalau kita sudah yakin kita perlu apa, jangan sesuatu yang istilahnya ini bahan alami gitu loh ya. Misalnya Anda suka cabai, ya silahkan, saya tidak melarang Anda makan cabai, ya seberapa kuat lambung Anda, tapi jangan sampai Anda paksakan ketika Anda tidak cocok, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak pernah melarang ya. Nah, kebetulan misalnya ada yang suka cengeknya 2 atau misalnya cengeknya 5, bahkan ada yang 10. Tapi kalau yang dia nggak cocok, minum 2 pun mencret gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi masalah dosis ini jangan dibuat seperti berpikiran seperti kita minum obat ya. Kalau obat betul-betul kita harus tanya ke dokter tentang dosisnya, cara pakainya, berapa kalinya. Tapi kalau cara herbal ya, saya sarankan kita mulai kalau kita tidak yakin ataupun takut efeknya ya, kita mulai dari dosis terkecil dulu. Misalnya cobalah alfa 1 dulu. Misalnya ada keluhannya tergantung ya. Kalau yang beta untuk persendian ya, untuk kulit, untuk lambung juga bagus karena ada tripang laut tadi ya, nutrisinya juga lengkap, buat liver juga bisa. Jadi sangat luas sekali ya. Tentunya bicara herbal ini masing-masing punya karakteristik. Apa sih bedanya alfa, apa sih bedanya beta ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk yang alfa itu untuk penyakit ataupun keluhan yang bersifat umum ya. Itu untuk antioksidan yang pastinya, terus albumin, protein sebagai nutrisi, kandungan vitamin, mineralnya lengkap ya. Kemudian juga ada daun kelor ya, ada kurkuma ya, temulawak tadi. Nah, itu untuk kesehatan liver. Jadi kalau saya sih berprinsip minum saja, mau alfa mau beta nggak apa-apa. Cuman sesuaikan dengan kita, keyakinan kita ya. Kalau kita nggak takut ya, minum, aduh 2 nggak kebanyakan, sebetulnya nggak juga, nggak apa-apa ya. Saya bahkan berani minum 3, saya berani ya. Karena saya yakin dengan tubuh saya gitu kan. Dan kalaupun ada orang yang kasih 2, udah gitu langsung ini pusing, waduh overdosis, enggak ya, kurangin aja dosisnya. Tapi kalau Anda sama sekali tidak yakin ya, eh, karena di lapangan akan terjadi serba salah ya. Ketika kita obatnya, maksudnya dosisnya kurang, dia akan ngeluh juga. Ah, saya sudah minum 3 hari nggak kerasa apa-apa gitu kan. Karena dia berpikiran seperti obat sakit kepala tadi, ketika dia minum langsung hilang sakit kepalanya. Nah, seperti itu. Ketika dia darah tinggi langsung turun darahnya. Tapi kan untuk pengobatan darah tinggi ini untuk jangka panjang, dikatakan seumur hidup tidak menyembuhkan, hanya menjaga ya. Tapi untuk memperbaiki dia punya sirkulasi darah, punya otot jantung ataupun dalam darahnya sendiri ya, pembuluh darahnya, elastisitasnya itu perlu namanya nutrisi. Nah, seperti itu. Mungkin ini hanya sekedar pengalaman saya sebagai praktisi ya, terapi komplementer yang saya aplikasikan, dan kemarin juga setelah datang produk beta, banyak kasus-kasus ya, terutama di atas 50 dan 60 tahun sudah mengeluh, terutama di persendian ya, lutut ataupun ya tadi banyaknya sih kasus terjepit dan mereka bingung. Mereka harus diapain, timbul ketakutan kan nggak sembuh, dipijat ataupun apa. Di fisioterapi pun prosesnya lama ya, dokter biasanya cuma kasih penahan sakit dan itu juga tidak menjadikan solusi. Akhirnya kan yang ujung-ujungnya apakah Anda bersedia dioperasi. Nah, tentunya nggak mau semua juga ya. Jadi solusi herbal adalah suatu pendekatan secara
untuk melengkapi ya. Jadi kita kalaupun ada obat tidak meninggalkan, tetapi tujuannya tadi adalah untuk meregenerasi sel, tapi tetap harus ada prosesnya. Jadi sekali lagi ya untuk teman-teman semua, uh, kita semua penyakit dibilang banyak ya, tapi lebih spesifiknya misalnya alfa untuk apa, beta untuk apa, tentunya kita harus baca. Nanti yang perusahaan sudah ini kan sering mengadakan seminar juga setiap hari Sabtu ya, dan bisa dibaca di PDF-nya. Nah mungkin sekian yang saya ingin bagikan pada malam hari ini, Pak Suratno. Itu saja. Jadi saya pun ucapkan terima kasih ya atas kesempatan pada malam hari ini untuk berbagi bersama teman-teman, dan salam sehat ya untuk luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dedi. Beliau adalah seorang pakar kesehatan yang memadukan teori barat dan timur. Dokter, kalau ada yang tanya mungkin bisa bantu jawab ya Dok ya. Ini di chat ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan ya Dokter. Saya ucapkan selamat malam juga ada Dokter Oscar. Malam Dokter. Dokter Oscar, selamat malam. Malam Pak Suratu dan teman-teman. Ya, alhamdulillah. Jadi malam hari ini ada Dokter Dedi, ada Dokter Oscar. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, mungkin saya boleh bacakan. Yang pertama adalah, kalau ada, ini dari siapa nih? Sebentar, dari Dua Putri Cantik. Nah, ini semalam beliau juga udah menanyakan. Kalau untuk yang darah tinggi, bagaimana minum apa dan berapa kali dalam satu hari? Silahkan Dokter Dedi atau Dokter monggo silahkan siapa yang berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Dua Putri Cantik. Boleh Dokter Oe aja ya. Oke, silahkan. Iya, selamat malam Dok. Dokter aja deh, Dokter Oscar ya. Oke, salam kenal Dokter Dedi. Ya. Aku mungkin ke Dokter Dedi, kan Dokter Dedi kami baru lihat nih teman-teman yang lain. Ya. Oke. Untuk tadi pertanyaan untuk darah tinggi. Darah tinggi. Iya, kalau saya melihat darah tinggi ini lebih cocok ke superhabu alfa dulu ya. Karena tujuan alfa ini di sini kan untuk memperbaiki dia punya metabolisme ya. Kita lihat kandungannya ada albumin, kemudian juga daun kelor. Di sini penting sekali ya, daun kelor selain antioksidannya tinggi ya, dia juga cocok untuk yang penderita darah tinggi ya. Tapi bukan berarti nggak cocok buat yang darah rendah ya, karena dalam kelor pun ada kandungan klorofilnya juga ya, juga bisa mencegah yang penyakit potensi untuk menjadi apa yang udah atau sudah terdiagnosa kanker ya, seperti itu. Jadi untuk darah tinggi lebih cocok sih sebetulnya pakai alfa dulu ya, kalau memang tidak ada keluhan di sendi ataupun dan lainnya. Nah seperti itu. Jadi alfanya bisa diminum ya tadi. Kalau sudah yakin misalnya kan orangnya di kondisi dalam artian tidak terlalu apa ya, ya kita harus perhatikan juga, makanya kondisi psikis orang itu ya. Kalau orangnya penakut ataupun paranoid ya, belum apa-apa udah takut gitu kan, kita kasih dosis rendah dulu, bisa sehari 2 kali 1 ya. Tapi kita sekalian nanti evaluasi bertahap, jangan tinggalkan obat ya, karena ini bukan menggantikan obat. Nah, jadi setelah 2 kali 1 misalnya, enak nih badan gitu kan, kita bisa tambah sehari 3 kali 1. Nah seperti itu ya. Jadi kita bertahap saja amannya. Tapi tadi ya, kalau kita jangan sok ini loh, wah ini obat herbal bagus banget gitu, superhabu begini, ternyata setelah diminum, kok saya minum 3 hari nggak kerasa. Itu kan banyak pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau yang tidak terasa nih bukan dirasa-rasakan ya, karena ini bukan obat, reaksinya juga ada prosesnya ya. Jadi bukan reaksi obat kimia, tapi dia memperbaiki dia punya sistem, itu harus ada proses ya. Jadi amannya untuk keluarga sendiri, terutama orang yang kita kenal, kita sarankan dimulai dari dosis rendah dulu, bisa 1 atau 2 kapsul sehari untuk superhabu alfa, untuk darah tinggi bagus ya. Nah itu. Nah ini juga boleh saya lanjut ya, supaya ini teman-teman, ada pria usia 50 tahun, kolesterol, asam urat tinggi, lutut bagian belakang sakit, konsumsi apa yang cocok? Oke. Nah ini juga untuk di atas 50 tahun memang sudah ada penumpukan ya, kolesterol, asam urat, itu bagus dengan kombinasi alfa dan beta, karena biasanya dia mengganggu kepersendian juga ya.
itu diperlukan kondroitin yang ada dalam tripang emas ya. Jadi bisa kombinasi nih, misalnya alfanya ya untuk awal alfanya pagi satu, misalnya betanya satu sore ya. Tapi kita bertahap ya, kalau memang dia merasakan kok masih terasa sakit ya. Dan sakit ini ada dua macam, ada yang proses krisis healing atau dosisnya yang kurang. Nah, seperti itu ya. Dalam artian ketika ada penumpukan ataupun ketika terjadi krisis healing, itu perlu dicek ya, memang benar-benar kolesterol dan asam uratnya berapa kadarnya ya. Jadi kalau ada orang yang merasakan diproses, nah itu jangan jangan kita langsung, waduh ini kok obatnya bahaya, kok ini nggak cocok saya minum ini, kok jadi mencret, kok jadi pusing. Nah berarti itu ada bagian tubuh tertentu yang memang sedang diproses dan tidak nyaman, itu namanya krisis healing. Disebut kalau kita sih reaksi positif ketika tubuh berusaha untuk mencari keseimbangan tadi dengan mengeluarkan namanya kolesterol atau asam urat, kan itu penumpukan toksin ya. Toksin ini bisa berkumpul selain di dalam darahnya sendiri, dia juga bisa menyumbat di mana-mana di organ tubuh, terutama di liver ya. Nah itu perlu proses, dengan alfa bisa ya, dan dengan kombinasi dengan beta juga bisa. Kita lihat nanti dievaluasi ya, seminggu sekali 5-7 hari gimana perkembangannya. Kalau memang dirasakan signifikan ya kita teruskan ya, pertahankan. Pengobatan herbal ini kan biasanya ya dianjurkan sih kalau untuk yang memang benar-benar sakit tuh sampai 12 minggu ya, atau 3 bulan. Nah seperti itu. Nah ini juga bila didiagnosa awalnya mialgia, sebaiknya pakai supahabu alfa atau beta. Jadi banyak sekali memang pertanyaan penyakit dihubungkan dengan antara bingung ya, dokter ini dokter Oi ya. Jadi antara alfa dengan beta. Nah, dokter Oi kita juga baru kan di sini, produknya ternyata ada poliherbal yang menggabungkan dua zat atau apa macam-macam itu ya, zat aktif di sini. Terutama untuk yang alfa kan memang beda ya kandungannya, itu ada kandungan kurkuma dengan kelor ya. Kemudian kalau yang beta itu ada tripang ya. Mungkin dokter Oi kalau usul yang saya dengar kemarin juga ya, tentu menguasain ya, punya pengalaman yang tentang apa yang tripang itu ya, bisa cerita yang ini dokter Oi. Belum di-unmute ya. Sudah, dokter. Ya, terima kasih. Pengalaman tentang tripang laut ya, dokter Dedi ya. Iya, ada di Jadi beta ya. ya, jadi kebetulan waktu itu memang ada di rumah sakit, pasien tersebut mengalami hepatitis B. Iya. Hepatitis B kadarnya tinggi ya, kurang lebih 5.000. Kemudian itu dok, hepatitis B, nilai DNA virus hepatitis HBV, DNA kuantitatif namanya. Pemeriksaan HBV, H hepatitis, B tipe B, V virus, DNA kuantitatif. Jadi didapatkan angka 5.000 sekian, hampir 6.000. Menunjukkan tinggi sekali kadar virusnya. Nah, orang tersebut tadinya mau dimasukkan obat untuk antiviral, namun pihak keluarga menolak. Terus akhirnya rumah sakit menawarkan solusi. Salah satu dokter di rumah sakit DPJP, dokter penanggung jawab pasien, dia konsultan hepato tentang liver. Kebetulan beliau juga sedang melakukan riset. Beliau menawarkan untuk diberikan itu dok, Bapak Ibu semua, tripang laut atau hoisom, timun laut. Untuk itu untuk kasus hepatitis ya liver ya. Padahal di alfa sendiri ada ini ya, ada namanya kurkuma, itu bagus juga buat liver. Jadi sebetulnya bisa kombinasi ya antara alfa dengan beta ya, bisa, untuk kasus yang liver gitu kan. Iya. Ya ini hebatnya memang namanya herbal ya, apalagi sudah masuk penggabungan ya, poliherbal tuh lebih dari 2 macam atau 1 macam bahan aktif. Nah, jadi untuk teman-teman di sini untuk yang mialgia nih, katanya dok ada dosisnya mialgia tuh nyeri otot ya, pakai supahabu alfa atau beta. Nah itu coba dianalisa secara kedokteran, mialgia tuh kan nyeri otot, penyebabnya banyak kan pastinya. Ya, gimana dokter Oi? Ya, kembali ke yang tadi dok. Jadi setelah diberikan timun laut tadi, tripang
Saya Tripang. seringkali menyebutnya timun laut. Ya. Cuman nenek saya atau saya manggilnya ama atau oma itu bilangnya Ya. hoisom. Nah, itu Iya, iya. jadi Dok diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam itu selama 2 bulan, disarankan untuk minum, direbus, kemudian setelah direbus, dihancurkan itu Dok, Iya. diminum, diulangi, di jus, setelah Itu direbus di jus, di blender. rasanya kebayang tuh anjir banget. Ya. Betul, rasanya amis sekali gitu. Nah, setelah 2 bulan minum itu Dok, pasien tersebut, terbentuk antibodi secara alamiah terhadap virus hepatitis B, gitu. Diukur kadar antibodinya itu naik Dok. Jadi diukur setiap 3 minggu. Nah, dalam 2 bulan konsumsi Oke. teripang laut itu, yang direbus dan di-blender, dalam 2 bulan, kadar untuk saya lupa angkanya berapa, tapi tinggi sekali. Jadi dia punya antibodi itu tinggi. Jadi dengan seperti itu sebenarnya dia bisa jual darahnya untuk Iya. diambil antibodinya, gitu. Iya, 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 iya. Heeh, Oke. jadi Ini saya heeh, siap, makasih dokter heeh, intinya ya. Jadi di sini banyak sekali pertanyaannya. Selain tadi darah tinggi sudah dijawab ya. Nah, di sini juga ada yang tanya, kalau sesudah divaksin berapa lama bisa minum produk Supahabu? Oke, jadi vaksin ini kan virus yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh untuk tujuan membentuk antibodi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak berlawanan karena ini sebetulnya apa ya? Ya mungkin takut ya tadi ya, takut mematikan virusnya. Nah, ini sebetulnya kalau sudah divaksin ya anggap Anda boleh makan nggak? Pertanyaannya seperti itu. Anda makan ikan gabus boleh nggak? Atau Anda misalnya makan cabai boleh nggak? Itu herbal loh ya. Jadi silakan saja ya. Selama Anda tadi yang bikin takut kan pikiran kita karena kita terlalu mencernanya terlalu dalam gitu kan. Loh apa udah takut gitu kan. Sedangkan virus sendiri sekarang dunia kedokteran masih bingung, siapapun masih bingung. Belum ada kok obatnya. Siapa yang bilang ada obatnya? Ya. Tapi setidaknya mungkin di Supahabu ini sudah melakukan uji klinis terhadap pasien COVID. Nah, tujuannya bukan untuk yang sudah divaksin nanti jadi intinya apa sih vaksinnya nggak ini gitu kan. Nah sebetulnya kalau pertanyaannya berapa lama minum produk Supahabu ya bisa dijawab nggak apa-apa sih mau ya biarkan misalnya kita setelah disuntik nih ya jarak seminggu lah nggak apa-apa sih mau minum juga nggak apa-apa ya mau minum Supahabu Alfa dulu nggak apa-apa ya kan itu anggaplah suplemen seperti itu makanan karena herbal adalah nutrisi dari makanan alami. Nah ini juga untuk katarak ya. Jadi kalau bicara tentang karakteristik daripada herbal, jadi herbal itu banyak sekali ya. Tapi Anda boleh tanya ya, kalau ada eh, apa ya penyakit-penyakit tertentu yang memang solusinya adalah herbal ya. Contoh penyakit liver tadi ya. Secara dunia kedokteran belum menemukan ya selain obat tradisional yang dipakai kita biasanya vitamin ya kurkuma ya tadi terus Hysom juga ya bagus kan. Nah, nggak ada yang namanya obat untuk penyakit liver, sirosis ya hepatitis nggak ada itu. Terus kedua juga untuk batu ginjal ya biasanya pakai kumis kucing kan. Nah, jadi apakah kumis kucing bisa untuk penyakit liver? Ya, tapi lebih spesifiknya untuk yang tadi masalah di saluran kemih atau ginjal. Terus kemudian juga untuk prostat tidak ada obatnya ya. Itu obat hanya untuk melebarkan saja sementara lama-lama tindakannya operasi. Semua juga sama ya. Terus untuk penyakit diabetes juga sampai sekarang tidak ada obat yang bisa meregenerasi kerusakan di pankreasnya itu yang sudah fungsinya berkurang ya. Jadi kita harapkan dengan adanya tambahan nutrisi dari herbal Supahabu ini bisa membantu ya untuk katarak nih. Katarak ini kan karena penumpukan ya biasanya karena kolesterol atau gula ya. Itu di lensanya jadi keruh ya, biasanya pada usia di atas 60. Nah, ini yang bagus ya menurut saya ya. Walaupun bisa dikombinasi ya menurut saya yang bagus adalah alfa karena di alfa dia mengandung kurkuma itu penyehatan liver ya ke sirkulasi darah juga bagus, albumin juga bagus untuk regenerasi, kalornya juga bagus ya. Jadi boleh minum alfa bisa 3 kali ya sehari. Nah, kalau operasi atau enggaknya tergantung stadium kayak tadi ya. Nah, makanya kan bicara tentang katarak saja itu ada stadium awal ya, ada stadium menengah dan stadium lanjut. Kalau yang lanjut ya harus dioperasi. Jangan sampai nanti gini loh, kita terlalu pede kan misalnya ini Supahabu Alpha bagus loh buat mata, ada kurkumanya, ada apa
ada kandungan albuminnya bagus buat mata. Ternyata dia stadium kataraknya udah lanjut kan, memang harus masuk ke operasi lah istilahnya kan. Tapi ketika dia minum, saya udah minum habis sebok nggak ada perubahan, ya, tetap kita nggak bisa meninggalkan kalau memang sudah saatnya harus dilakukan operasi. Operasi katarak sekarang disebut operasi ringan ya, jadi tidak berbahaya, itu lebih baik seperti itu. Nah, untuk menjaga sebaiknya kita minum Supahabi Alfa sebelum katarak terjadi, karena potensi setiap orang di atas usia 60, 50 pun ada katarak dini ya, itu kita cegah dari sekarang dengan minum Supahabu Alfa karena bagus dia untuk liver, kemudian juga untuk sirkulasi darah ya. Nah, kemudian juga tadi ya nyeri otot tuh penyebabnya banyak. Ya nyeri itu kan akibat tadi ketidakseimbangan. Bisa karena kolesterol juga ya, trigliserid, bahkan dari gula pun bisa ya nyeri otot. Orang bilang nyeri otot masuk angin. Kenapa sih masuk angin gitu kan? Karena asam dalam tubuhnya itu terlalu berlebih akibat dari pola makan kita tidak seimbang, stres kita berlebih ya, itu juga bisa orang masuk angin itu asam lambungnya naik tuh kan, jadi timbul seperti gas. Nah, makanya kalau orang awam bilang masuk angin. Nah, akibatnya nyeri otot ya. Bisa juga virus juga bisa nyeri otot ya. Jadi bagusnya supaya abu alfa atau beta, dua-duanya bisa menurut saya ya. Kalau masalah untuk umum ataupun di awal, saya sarankan selalu kombinasi. Kecuali kalau kalau memang ada keluhan untuk beta ini kan ada spesifik ya. Kayak tadi Dokter Oi tadi kesaksian tentang pasien hepatitis ya. Itu dengan tripang emas itu bagus sekali ya, dan albumin juga. Tapi nggak apa-apa, di alfa juga justru ada yang bagus ya kurkuma. Jadi bisa dikombinasi. Jadi kalau untuk mialgia ya sebaiknya coba kombinasi saja alfa dan beta. Alfa pagi misalnya, betanya sore ya, karena berkaitan dengan otot ya, saraf, pembuluh darah dan semuanya itu bisa terjadi ya. Dan untuk asam lambung yang lebih cocok ya, kalau lihat kandungannya itu yang beta ya, sebetulnya lebih cocok beta karena yang dimaksud dengan apa tripang tripang mas ataupun gamat ya orang sebut itu cocok ya buat yang punya penyakit lambung. Dia melapisi dinding lambung untuk tujuannya tadi itu kan selain nutrisinya bagus juga bisa menyembuhkan tukak lambung ya, bisa dikasihkan beta ya. Tapi ketika terjadi efek, ya memang bisa terjadi ya kalau lambungnya udah stadiumnya sudah lumayan kronis itu, bahkan ada kemarin rekan saya juga yang mengalami diare, tapi bukan diare karena bakteri ataupun virus, ya karena itu reaksi sedang diproses. Nah seperti itu. Cocoknya diberikan beta karena ada tripangnya ya. Kemudian untuk diabetes ada luka ya. Ini dikasih diabetes ada luka, tentunya untuk regenerasi sel kita perlu albumin dari ikan gabus ya. Ikan gabus ada di dua-duanya, di alfa dan beta, bisa dikombinasi juga ya. Jadi untuk penyakit umum saya simpulkan lebih baik kita pakai yang alfa ya. Untuk yang spesifik misalnya ada keluhan di penyakit persendian ataupun masalah di lambung ataupun ingin kulitnya bagus. Nah, ini juga untuk sehat juga ya, bukan untuk orang yang sakit saja. Fungsi herbal di sini adalah untuk regenerasi dan juga untuk pencegahan. Ya itu lebih baik ya kita edukasi, jangan kita bicara bahwa ini bisa mengobati, tapi harus ada prosesnya seperti yang tadi saya utarakan ya. Dan ketika ada prosesnya, setiap orang tuh bisa berbeda. Nah itu harus kita siap dengan pengetahuan bahwa tujuan pengobatan herbal tadi ya, selain untuk pencegahan, tujuan akhirnya adalah regenerasi. Beda dengan obat kimia ya. Oke, terus katarak tadi sudah ya, Supahabu. Terus minum 2 sekaligus efek ngantuk, betul. Nah, ini oke, ini ada Pak Nur Salam ya. Saya minum dua yang mana, yang beta atau MX? Kalau 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 langsung minum 2 MX ngantuk kan? Enggak. Ini minum 2 apa saya nggak jelas, tapi gini, kita boleh ya kalau merasa yakin minum 2 aja nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang sekaligus untuk deteksi kondisi kita ya. Kayak saya minum beta 2 nggak apa-apa kok, malah enak ya. Karena saya tahu betul ya keamanan herbal ini ya, bukan dosis obat. Kalau saya minum paracetamol 2 saya takut ya. Tapi kalau herbal saya minum langsung 2 enak ya. Tapi kalau misalnya ada efek ngantuk, nah itu sedang diproses, atau misalnya ya udah kalau nggak enak kurangin dosisnya. Kalau terjadi efek healing krisis, jangan nggak usah minum 2 dulu, 1 dulu deh ya. Nah itu.
Jadi bukan menghentikan ya, kalau timbul reaksi yang seperti tadi, ada rasa ngantuk, sakit kepala, ataupun bahkan diare, bukan kita menghentikan, tapi dosisnya dikurangi ya, kemudian juga banyak minum air putih, juga kecuali kalau memang berlarut-larut lebih dari 3 sampai 5 hari seperti itu, Anda harus periksa ke dokter, mungkin ada penyakit yang lain ya. Nah itu juga sudah dijawab tadi, tidurnya sangat pules tuh. Pak Nur Salim nggak apa-apa, itu sedang ada perbaikan. Nah bagus Pak, saya beberapa teman rasakan hal yang sama. Nah sekarang sudah enggak. Benjolan di leher dan kadang radang bisa pakai apa? Oke, untuk masalah adanya benjolan ataupun masa ya, itu bisa disebut tumor ya. Tumor tuh ada tumor jinak, tumor ganas, kita nggak tahu lah. Pokoknya benjolan apapun ya, itu akibat ya tadi ketidakseimbangan, bisa dari hormon, pokoknya tidak seimbangan lah ya. Nah, itu lebih cocok dengan daun kelor karena kelor sendiri punya manfaat antioksidannya tinggi ya. Jadi Superhabu alfa lebih cocok ya. Bisa diminum bertahap. Kita lihat reaksinya ya tadi. Ada orang yang 3 kali 1 belum ngerasa apa-apa. Oh, coba aja 2, misalnya 2 kali 2. Nah, kan bisa ya. Tapi kalau 2 ngantuk ataupun pusing, ya udah ya kurangin lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk benjolan, masalah benjolan ataupun ya masalah-masalah tumor ataupun itu, baiknya pakai Superhabu alfa ya, dengan dosis yang bertahap ditingkatkan. Jadi kalau untuk stroke ringan pakai alfa atau beta. Oke. Untuk stroke kan ada penyumbatan di pembuluh darah. Ini juga bisa kita pakai yang alfa dulu deh ya, karena alfa tuh baik untuk regenerasi di liver ya. Karena ada kurkuma, kemudian juga dia punya kelor ya. Daun kelor ini kan berkaitan dengan darah tinggi ataupun jantung. Nah, seperti ini. Jadi kalau kelor tuh bagus banget ya untuk penderita darah tinggi, karena biasanya yang stroke karena darah tinggi ya biasanya. Nah, ini pakai alfa dulu boleh kalau tidak ada keluhan di persendian ataupun yang lainnya, pakai alfa saja dulu. Dosisnya bertahap ya, lihat kondisi orang dan usianya juga. Kalau orang kena syaraf selalu ngomong biasa tidak nyambung. Oke, jadi kalau nggak nyambung itu kenapa tuh, ada kelainan sirkulasi di otak ya. Itu pakai alfa aja deh kalau yang kita masih bingung gitu ya, kalau penyakit ini kan banyak nih, kayak penyakit lepra. Jadi intinya gini loh, kalau secara kedokteran memang lepra beda ya, darah tinggi beda, obatnya ini beda. Ini namanya herbal ya. Kita disebut obat dewa bukan ya. Tapi bisa saling bersinergi ya, apalagi dengan poliherbal tadi, di mana fungsi kita harus satu-satu ya pelajarinya. Jadi albumin itu untuk apa sih sebetulnya, kandungannya apa sih yang diambil ya dari ikan gabusnya albumin? Oh, pembentuk plasma protein. Jadi saya pikir kesimpulannya gini ya, mungkin teman-teman selama ini banyak yang ditawarkan produk herbal atau apapun, baik dari luar ataupun dari dalam ya. Tapi sekali lagi ya, setelah saya melihat ini konsep dari albumin ini masuk di akal gitu ya. Karena semua pun tentunya nutrisi ataupun obat ataupun suplemen itu kalau liver kita tidak diperbaiki, kalau darah kita, plasma darah kita sudah kurang albumin ya, tentunya tidak akan optimal pengobatan itu. Jadi intinya albumin ini sangat penting ya, seperti tadi sudah disampaikan, tentunya untuk menunjang terapi ya penyembuhan penyakit apapun. Nah, tinggal di sini bermain bahan aktifnya daripada albumin, kemudian juga tadi daun kelor ya, dan ada kurkuma. Ya, kurkuma semua tahu, dia paling cocok, paling bagus di liver. Cuman bukan berarti dia tidak bisa buat diabetes ya, atau penyakit lepra. Tapi intinya kalau liver kita bagus, sirkulasi darah kita bagus, kualitas darah kita bagus, otomatis ya semua penyakit juga bisa mengalami suatu proses regenerasi atau perbaikan. Nah, seperti saya tadi cerita, salah satu penyebab daripada saraf kejepit yang saya alami ya, selain saya pernah mengalami jatuh ya, kadar trigliserid saya juga tinggi ya. Trigliserid itu lemak yang bertumpuk dalam darah berlebih ya, itu lemak darah kita seperti susu gitu loh. Nah, itu udah pasti kan, kalau cuaca dingin otot kita tegang, kitanya juga banyak duduk, kurang gerak, nah itu akan terjadi suatu stagnasi darah yang menyebabkan kompres ya daripada tulang lumbal. Nah, itu jadi dengan kita atur pola makan, dengan minum herbal yang berkhasiat tentunya, ya tadi saya rasakan juga, saya 5 hari ini
nggak makan roti deh, saya nggak makan roti, nggak makan gorengan, kurangi makan nasi, berat badan saya juga turun 2 kilo lumayan. Nah udah gitu juga triglyceride saya turun. Nah setelah itu apakah saya senang? Ya senang. Oh lihat ini, oh bagus juga ya. Yang penting kita niat ya. Kita ini herbal bukan mengganti obat, tapi tetap kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau penyakit lepra itu kan sama ya, penyebabnya juga semacam bakteri ya. Uh, itu perkuat daya tahan tubuh kita. Kalau darah kita bagus, otomatis nggak apa-apa ya. Saya bukan sombong, bukan apa. Semenjak COVID saya nggak pernah namanya berlebihan ya proteksi, tapi saya secara wajar saya minum ya, pola makan dijaga, minum cukup. Ya saya tidak proteksi diri saya secara berlebihan, dan saya pegang pasien-pasien COVID nggak apa-apa. Karena tadi kalau darah kita bagus, semua penyakit juga sebetulnya nggak akan kena gitu ya. Walaupun masuk ke tubuh kita, saya yakin saya pasti terkontaminasi 100%. Tapi tubuh saya bisa, imun saya ya bisa menyerang virus tersebut. Akhirnya cuman mungkin gejala-gejala demam sedikit. Tapi sampai sekarang terus terang saya belum pernah namanya dicolok-colok hidung. Karena begitu yakin, dan tapi saya sudah divaksin dan saya periksa titer antibodi saya sudah terbentuk. Nah itu yang dikatakan herd immunity ya. Jadi saya mendapatkan kekebalan antara dua, bisa pernah terkena ataupun memang saya sudah divaksin. Tapi saya nggak pikirin saya mau kena mau apa, yaitu urusan Tuhan ya. Bukan saya takabur, bukan apa, karena tadi kalau saya ketakutan pun nggak menolong ya. Dokter pinter pun, profesor sekalipun, ya tetap aja kalau memang usianya sudah segitu, kena di mana saja bisa ya. Kenapa kita harus takut? Ya tadi ujung-ujungnya kan kembali ke jiwa kita masing-masing ya. Jadi kalau yang tadi masalah nggak nyambung apa gitu, kasih nutrisi aja lah ya. Kalau lepra juga sama, intinya di darah kita kalau bagus, kita konsumsi Supabu alfa boleh ya. Terus radang tenggorokan, sering masuk angin, kaki sering dingin, cocoknya pakai apa? Nah, ini alfa juga bagus atau beta ya, boleh. Karena radang tenggorokan itu penyebabnya banyaknya dari justru semua penyakit ya, itu kebanyakan dari asam yang menumpuk. Nah, asam ini kalau terlalu berlebih, tubuh kita jadi asid ya. Sebetulnya darah kita pH-nya tuh harusnya di atas 7 ya, 7 sekian. Nah, itu dalam keadaan alkalin ringan ya. Tapi kebanyakan orang sakit ya, mudah sakit karena asamnya tadi terlalu bertumpuk. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa asam itu bertumpuk? Nah, penyebabnya kembali ya, kalau tinjauan secara holistik menyeluruh, dari lihat pola makannya, lihat pola pikirnya, lihat gaya hidupnya ya. Jadi kalau misalnya ternyata dia punya masalah di lambung, pola makannya nggak dijaga, makannya sembarangan, terus kemudian katakanlah dia sampai apik makannya, tapi ada faktor pikiran, orangnya mudah cemas, pikirannya negatif, itu juga sama ya. Orangnya sering stres, itu juga memicu namanya asam lambung. Itu berpengaruh kepada tenggorokan ya, sering masuk angin, sendawa, nah seperti itu. Akibatnya namanya orang kan bilang panas dalam lah ya, masuk angin lah, itu sebetulnya penumpukan asam yang berlebih dalam tubuh kita, sehingga unsur tadi ya, yin yang-nya terganggu. Nah, kakinya dingin, wajar karena namanya panas kan dia gas ke atas, kakinya dingin. Nah, sebenarnya seimbangkan saja tadi, intinya lambungnya, pencernaannya. Dengan tadi ya, kita analisanya pola makan, pola pikir dia, dan gaya hidup dia. Ya, jadi ujung-ujungnya kembali ya, sebetulnya ujung-ujungnya adalah bicara soal kalau kita gembira ya, termasuk kita bisnis Supahabu nih, kita akan sukses kalau kita jalankan dengan happy, gembira, kita punya perusahaan bagus, kita punya produk bagus, punya keluarga baru yang baik-baik ya. Nah, jadi itu pasti akan menunjang keberhasilan kita. Tapi kalau kita sudah negatif, MLM lagi, katanya produk lagi. Padahal ini semuanya sudah ada ya. Kembali, yaitu alasan saya menjalankan Supahabu, karena saya senang sekali ya di Supahabu karena produknya mendukung ya. Selain itu juga untuk bisnis ke depan ya. Saya kira ini untuk bisnis ke depan, untuk kita semua ya. Nah, jadi untuk penyakit-penyakit banyak sekali ya. Isi sering kesemutan setiap malam. Oke, jadi semua penyakit sama ya. Jadi gini deh, kesimpulannya gini ya. Kalau saya kan apa ya, disebut dokter holistik itu menyeluruh. Jadi tinjauannya itu saja. Kenapa sih orang sakit ya? Kita lihat ya, intinya gini lah, artinya apapun penyakit nggak usah terlalu luas ya, 1001 macam penyakit yang ditanyakan, nanti alfa, beta, nah seperti itu. Jadi untuk penyakit umum kita pakai alfa saja, ada keluhan sendi ataupun lambung kita pakai beta, tapi nggak usah takut kalau kombinasi ya, mau alfa atau beta nggak masalah
ya. Saya sudah melakukan itu terhadap diri saya karena tadi ya saya tidak pakai pikiran negatif loh ya. Ya, jadi kalau untuk teman-teman semua juga ini bermanfaat ya. Saya tulis juga di WhatsApp saya, dokter yang terbaik adalah bukan dokter spesialis ataupun dokter siapapun, tapi yang dokter terbaik adalah diri kita sendiri ya. Jadi kita rawat tubuh kita dengan nutrisi, dengan herbal yang terbaik ya. Dengan tadi ya kita analisanya pola makan kita perbaikin